sebetulnya kan selama ini kita inilah apa, dapat ada rumor, ada pendapat-pendapat Mhm. publik bahwa hanya penjual kecil, pengecer yang Mhm. dapat ini kan, diamankan, ditangkap itu. Seperti ini. Karena hal ini di HSU sudah tidak menjadi rahasia, sudah rahasia umum Iya, lah. Nah ini bahkan ada beberapa media menyatakan darurat. Nah iya, kalau betul. sampai darurat Iya, seperti ini kan kita mohon maaf, HSU ini kan tahu sendiri kabupatennya sangat religius, harus kita iya, jaga HSU Kota Bertakwa. Mari kita wujudkan bahwa HSU itu betul-betul sebagai kota bertakwa. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kembali di podcast saya, Haji Didi Buhari, Haji Odong. Terima kasih kedatangan sahabat Teddy Suryana. Nah, dalam hal ini kita bincang santai saja. Siap. Ini mungkin pentinglah bagi kita untuk mendiskusikan, kemudian juga memberikan pendapat dan saran terutama kepada pemerintah daerah dan APH nantinya. Pertama-tama ini saya ingin memperkenalkan sahabat Teddy Suryana adalah pertama sebagai Ketua GP Ansor Kalimantan Selatan. Kemudian beliau juga anggota DPR di Kabupaten Lusung Utara. Betul. Dan juga Wakil Ketua PBNU Kalimantan Selatan. PWNU Kalimantan Selatan. PWNU Kalimantan Selatan. Oke, kita ini santai saja Pak sahabat Teddy. Jadi minggu kemarin kita melihat di media, di medsos, bahkan kabar yang didapat kita duduk-duduk di warung atau bahwa kita sekarang sama nih pada saat di 2014-16 itu kemarin kan pernah ada wabah, semacam wabah masyarakat yang ini masyarakat adanya peredaran obat-obatan terlarang dan narkoba. Terutama minggu kemarin konon memakan korban, ada yang meninggal, kemudian puluhan bahkan belasan yang diopname di rumah sakit. Belum lagi yang ya gentayangan lah seperti zombie gitu kan oleh orang-orang itu. Nah, kemarin DPR termasuk ini katanya apa mengunjungi korban dari apa dampak dari obat-obatan tersebut. Menurut sahabat nih Teddy kira-kira apa nih yang perlu kita lakukan nih? Ini kan bukan hanya generasi muda, juga ada kalangan dewasa yang menjadi korbannya. Apa kira-kira? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, saya tentunya berterima kasih bisa berhadir Iya, dan dapat undangan khusus dari kanda senior saya di podcast Haji Udung. iya, Podcast ini saya kira sangat membantu untuk bagaimana kita mendapatkan berbagai macam informasi yang selama ini sudah di-endorse di beberapa media iya. sosial. Heeh, Saya kira sebelum kita lebih jauh bicara tentang persoalan kondisi di Kabupaten Hulu Sungai Utara, khususnya terkait wabah-wabah penyalahgunaan obat obat-obat. yang Iya, cukup berlebihan di generasi kita pahami bersama bahwa Kabupaten Hulu Sungai Utara ini adalah kabupaten yang sangat religius, iya, identik dengan kota santri, iya, bahkan di tempat kita ini kan mayoritas kita memiliki mualim lah, iya, tuan guru, ulama. kiai, Iya, ulama. betul. Nah, oleh karena itu saya kira dengan fenomena kemarin kami selaku anggota DPRD di Kabupaten Hulu Sungai Utara bersama rekan-rekan yang lain memiliki keprihatinan yang sangat luar biasa. Iya, Karena kita melihat di beberapa media dan juga di beberapa status kawan-kawan yang pada saat itu mungkin juga mengetahui kondisi ini, iya, dan kami juga mendapatkan informasi begitu banyak pasien ataupun korban dari penyalahgunaan obat-obat yang saya kira sudah kita mafhum iya. bersama. Heeh, Nah, ini menjadi keprihatinan bagi kami dan kami ingin memastikan bagaimana kondisi ini yang iya. sebenarnya. Heeh, Maka kami spontan langsung ke IGD RSUD Pembela Batung dan ternyata faktanya betul.
Nah, oleh karena itu saya kira kondisi-kondisi seperti ini kita tidak bisa lagi berdiam diri, apalagi sampai a priori, Iya, karena ini menyangkut keselamatan generasi di Kabupaten Hulu Hulu Sungai Sungai Utara. Utara. Ya, dalam kondisi seperti ini kita prihatin lah, prihatin. Mm-mm. Kemudian juga kita juga memiliki kekhawatiran yang sangat luar biasa kalau suatu saat kita sampai terjadi loss generasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara, terus siapa yang akan melanjutkan Iya, proses estafet. pembangunan, estafet Iya, kepemimpinan dan sebagainya. Nah, kita menyadari bahwa Kanda Haji Udung juga memahami yang selama ini juga sangat aktif di kegiatan iya, sosial betul. kemasyarakatan. Saya kira HSU ini kan tidak memiliki sumber daya alam Alam. yang bisa Iya, diunggulkan. Nah, kita sudah sepakat, kita juga iya, pernah ketemu lintas generasi, lintas pemuda, lintas organisasi yang dulunya juga iya, pernah diinisiasi oleh Pak Haji Udung, iya. dan kita sepakat bagaimana HSU ini harus memiliki keunggulan SDM. dari sumber daya Iya, manusia. betul, Nah, betul. kalau fenomena ini kita biarkan, saya hakul yakin 5, 10, 20 tahun ke depan kita akan kehilangan generasi-generasi Generasi. potensial di Kabupaten Nah, Hulu Sungai Utara. sekarang sahabat Teddy ini kan sebetulnya selain tugas dan tanggung jawab keluarga di rumah, kemudian lingkungan, tentu juga kita mengharapkan nih ada keseriusan tentunya APH lah, Ya. aparat penegak hukum yang berkepentingan terhadap tugas dan tanggung Iya. jawabnya kan. Ya mungkin ada beberapa lembaga kan di kepolisian ada, kemudian ada juga BNK ya kalau nggak BNK. salah, BNK. Nah kira-kira menurut saudara sahabat ini gimana ini kita nih, apakah mungkin perlu juga memberikan apa masukan kerjasama terhadap APH ini, atau ya APH berjalan juga kita melakukan upaya lain, seumpamanya ya melalui pemerintah daerah atau apa. Kira-kira gimana ini kita baiknya? Saya terus terang dari dulu sampai sekarang masih ada keoptimisan dengan aparat hukum. Iya, iya. Aparat hukum kita ini insya Allah lah ini memiliki keseriusan. Iya, mampulah. Mampulah untuk melakukan mengantisipasi terhadap fenomena yang sedang terjadi saat ini. Nah, tapi kita juga tidak bisa memaksakan dan memastikan bahwa ini adalah tugas APH. Iya. Oleh karena itu dalam statement saya di beberapa media, saya meminta secara tegas ini adalah tanggung jawab pemerintah dan kita semua. Nah, dalam hal ini PJ Bupati saya kira dalam konteks pemerintahan saat ini harus segera mengambil inisiasi. Inisiasi untuk bagaimana kita merumuskan agar kondisi-kondisi seperti ini ya kalau kita berobsesi untuk menghilangkan dalam waktu yang sangat relatif singkat itu mustahil. Minimal kita bisa meminimalisir sambil kita mencari dan merumuskan formulasi seperti apa, gerakan seperti apa yang harus kita lakukan. Nah, oleh karena itu kemarin juga di paripurna saya sempat melakukan interupsi agar pemerintah betul-betul mengatensi persoalan ini karena ini sangat urgent dan kita sudah dimonitor di mana-mana, dalam media pun sudah begitu viral, dan karena ini bicara media sosial kita tidak bisa membatasi ada lokal HSU, bahkan nasional. Dan saya juga punya sempat mendapatkan atensi dari kawan-kawan yang memang concern terhadap persoalan-persoalan ini, dan kata mereka siap untuk membackup bagaimana HSU ini bisa betul-betul terhindar dan terminimalisir kondisi-kondisi seperti ini. Bahkan kemarin kan setelah kejadian itu tidak berhitung jam, kita juga melalui Gepinta kan, betul sudah melaporkan ke BNN pusat. Nah harapan kita sebetulnya kan selama ini kita dapat ada rumor, ada pendapat publik bahwa hanya penjual kecil, pengecer yang dapat diamankan, ditangkap itu, sementara bandar-bandar besarnya kan mungkin ada bandar besar di lokal wilayah HSU, kemudian ada bandar yang di Banjarmasin, bahkan sudah terkonfirmasi sebetulnya barang ini tidak berdiri sendiri, ada di di HSU. Jadi barang ini tidak menutup kemungkinan memang pemasoknya dari Jawa. Nah, jadi harapan kita kira-kira mudah-mudahan sama nih dengan saudara sahabat ini, bahwa APH juga serius nanti mencari lah bandar-bandar yang artinya suplai besar yang kita tindak ini. Sehingga kalau seumpamanya bandar besarnya bisa ditindak, mungkin di bawah kan juga pengecer nggak ada lagi. Nah itu satu. Yang kedua mungkin ini sekolah, kira-kira sekolah punya peran juga nggak
sahabat ini nih untuk dalam pencegahan lah tentunya gimana? Saya kira ini sangat sangat berperan ya. Makanya saya tadi bilang kita tidak hanya sebatas bagaimana melakukan gerakan untuk memastikan supremasi hukum, Iya, tapi gerakan antisipasi ini penting. Kita memiliki yang namanya Kementerian Agama, iya kita betul. memiliki namanya Majelis Ulama Indonesia, Iya, kita memiliki ormas yang namanya Nahdlatul Ulama, iya, kita memiliki ormas yang namanya Muhammadiyah, ya kan? Kemudian juga banyak organisasi-organisasi lain. Nah, sekolah-sekolah ini kan juga backgroundnya kan macam-macam di tempat kita. Ada pondok-pondok iya, pesantren, dan heeh dua heeh, lingkungan iya, NU, lingkungan Muhammadiyah. Nah, kalau ini disinergikan semua untuk melakukan antisipasi iya, dan masyarakat kita gerakan iya, semua dengan dengan leadingnya adalah iya, kepala desa, misalnya desa bebas pengaruh obat apa iya, segala macam, kita lakukan gerakan secara massal, otomatis saya iya, yakin mempersempit aparatur ruang hukum mereka. ini akan lebih serius. Iya, Nah, kalau sampai heeh, aparat hukum tidak serius, ini dikhawatirkan nanti ada gerakan berhadapan, iya, masyarakat, apa segala macam. Nah, kalau kita ini heeh, sinergi semua, maka saya yakin di Kabupaten Nusa Tenggara Utara tidak menutup kemungkinan tidak hanya meminimalisir, bahkan akan hilang dari dan zona-zona mungkin berbahaya belum ini. hilang di ingatan kita, sahabat ini. Mm-mm. 2016 kita juga Kita pernah punya pernah pengalaman betul, melawan Bandar Besar. betul. Artinya ya waktu itu dengan tadi Mm-mm. pendapat sahabat ini tadi melibatkan ulama waktu itu, Betul. kemudian pesantren, pelajar, guru-guru semua dan kita bisa menurunkan ribuan orang waktu itu Iya, ke betul, betul, betul. ke mengkondisikan ke lapangan kan waktu Mm-mm. itu dalam Mm-mm. bentuk kampanye anti narkotika dan obat-obatan waktu itu. Nah, kalau seandainya ini kita tidak ada keseriusan semua pihak, Mm-mm. ya bisa jadi tangan terulang. Iya, Apa istilahnya itu gerakan massa ya gerakan itu. massa. Ya, kemudian lingkungan kira-kira juga lingkungan masyarakat apakah juga bisa mengkanter kemudian meminimalisir kira-kira Mm-mm. Ya, melalui apa itu kira-kira kepala desa Eee, atau apa ya saya yakin, makanya ini kan kita harus berpikirnya, ini adalah lebih tanggung luas. jawab kita Mhm. bersama gitu kan. Iya, Jangan sampai kita menuduh atau satu institusi yang tidak serius, jangan. iya, heeh, Ini harus kita iya, bersama-sama. Nah, gerakan-gerakan yang sempat diinfokan oleh Pak Haji Udung, saya kira itu dulu juga ini adalah sebuah inisiasi yang tidak lepas dari perannya Pak Haji Udung dulu iya, kan. sama-sama lah Nah, kita waktu itu. waktu itu Mhm, luar biasa. Kita di sini punya namanya kampus Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran. iya, Kita punya kampus yang namanya Sekolah Tinggi Agama Islam. iya, Ada Sekolah Tinggi Administrasi STIA, Sekolah iya, Tinggi Ilmu heeh, Administrasi, STIPER. Saya kira di HSU cukup banyak kampus. Gerakan-gerakan for power yang bisa dilakukan mahasiswa juga sangat terbuka. iya, Tapi saya kembali, ini keseriusan dari aparat hukum ini penting. Jangan iya, sampai masyarakat nanti sudah a priori dan tidak percaya lagi dengan iya, penegakan hukum. iya, Nah, kalau sampai betul, terjadi gerakan masyarakat, ini iya, membahayakan. Di HSU ini sudah banyak fenomena yang terjadi. iya, Dulu kita pernah sampai terjadi tragedi insiden luar biasa di HSU ini karena sudah a priori dengan iya, hukum iya, misalnya. Mereka melakukan gerakan secara heeh, massal apa segala macam menghakimi sendiri. Nah, ini jangan sampai terjadi. iya, Oleh karena itu, makanya di sini peran pemerintah ini menurut saya sangat penting. Nah, kita juga di DPRD sudah menerbitkan salah satu perda ya, perda, perda iya, yang heeh, diinisiasi oleh DPRD iya, heeh, dan ini kita sedang menunggu perbuknya. Nah, kalau ini bisa segera diklirkan perbuknya itu sampai ke tingkat desa stakeholder yang bisa mengantisipasi iya, persoalan seperti pencegahan ini. pencegahan Nah, itu peredaran, apalagi heeh, Pak Haji Udung saya kira sebagai ketua Gepenta ini juga harus segera mengambil siap, peran, mengambil siap, sikap kita iya, untuk mengorganisir kawan-kawan dan saya yakin semua organisasi kepemudaan maupun organisasi masyarakatan pasti akan merespon terhadap kondisi-kondisi seperti ini. Karena hal ini di HSU sudah tidak jadi rahasia, sudah rahasia umum iya, lah. Nah, ini bahkan ada beberapa media menyatakan ini darurat. iya, Nah, kalau betul, sampai darurat iya, seperti ini kan kita mohon maaf, HSU ini kan tahu sendiri kabupatennya sangat religius, harus iya, kita jaga. HSU Kota Bertakwa. Mari kita wujudkan bahwa HSU itu betul-betul sebagai kota bertakwa. iya, Nah, oleh karena itu fenomena seperti ini jangan kita a priori apalagi membiarkan kada anak kita jua, misalnya bukan saudara kita jua yang iya. jadi korban, jangan. Ini Apalagi menunggu waktu kan. apalagi seumpamanya ini Mm. sampai ada oknum pihak yang membackingi kan, Ya, itu melindungi, jangan sampai ya terjadi itu lah. artinya kewajiban kita juga Mm-mm. minimal kita laporkan ke atasannya Mm-mm. bahwa ini ada anggota atau ada Iya, petugas yang
ikut melindungi atau membuka ruang untuk mereka hidup dan berkembang seperti itu kan, menjadi pengedar dan penjual kan. Iya. Nah, mungkin gini Pak Teddy, apakah ini kita nih sebetulnya juga ingin mencari jalan keluarnya nih. Tadi kan kita udah bicara banyak nih yang terlibat untuk mengambil peran ini kan bisa dari tadi orang tua, masyarakat, lingkungan pendidikan, pesantren. Nah, untuk memformalkan bahwa ada status kesepakatan itu, apakah ini hanya dimulai di muara lembaga atau pemerintah kira-kira yang mengambil peran ini? Kira-kira pentingnya Kalau itu. saya kemarin tetap mendorong supaya ini ada keseriusan dari pemerintah terhadap fenomena ini, segera pemerintah ambil inisiasi. Kalaupun ini misalnya agak lamban, ya tidak menutup kemungkinan ya kawan-kawan yang saat ini memiliki organisasi dan bahkan concern terhadap persoalan ini, mari kita bersama-sama ambil inisiasi ini. Kita bikin forum gerakan untuk bagaimana mengantisipasi ini semua. Kalau perlu kita undang BNN pusat sebagai narasumber di sini dan kita paparkan. Saya yakin Pak Haji Udung yang concern juga dari dulu sampai sekarang dalam persoalan ini yang diinisiasi oleh Gepenta, kami juga dari Gerakan Muda Ansor, mari kita ajak Nahdlatul Ulama, para kiai-kiai kita untuk sama-sama duduk satu meja untuk mengantisipasi semua ini, formasinya seperti apa. Nah, tapi kalau pemerintah bisa mengambil inisiasi, ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa, artinya pemerintah harus betul-betul serius dalam persoalan ini. Kita tunggu dalam beberapa saat, 1 minggu mungkin, kalau nanti belum ya nggak apa-apa. Kami melalui Gepenta juga akan nanti siap memfasilitasi. Artinya kita duduk, ya mau sambil nongkrong di kopi atau kita sambil makan, intinya ada keseriusan kita untuk melawan ini kan, melawan peredaran dan artinya jangan sampai korban yang banyak. Ya mungkin itu saja Pak Sahabat TD yang sudah juga banyak memberikan kontribusi pemikiran, saran. Nah ini tinggal artinya kita kemudian juga kita dorong juga pemerintah dan kita ingatkan juga bahwa APH dalam hal ini yang yang menangani terkait dengan ini juga ada keseriusan. Nah, mungkin itu saja Sahabat ini yang bisa. Mungkin sedikit sebelum ditutup. Boleh. Saya kira sebagai masukan saja, karena saya juga sangat paham betul dengan Pak Haji Udung. Mungkin kita juga bisa mulai dengan forum-forum kecil lah, untuk bagaimana kita menginventarisasi ide-ide dan gagasan untuk bagaimana mengantisipasi ini semua, ya kan. Nah, kemudian kami juga di DPRD kemarin kawan-kawan juga bersepakat pada bulan depan kita akan buat agenda-agenda yang agenda tersebut tentunya kita akan membicarakan fenomena ini ya kan. Nah, mungkin kami juga akan mengundang pemerintah maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan, keagamaan, termasuk organisasi-organisasi yang memang fokus untuk bagaimana melakukan pemberantasan terhadap kondisi-kondisi seperti ini. Nah, keterlibatan institusi pendidikan yang sangat penting. Diknas maupun Kemenak saya kira sesegeranya bersinergi untuk bagaimana mengantisipasi anak-anak kita di usia sekolah segala macam. Jangan sampai mereka menjadi sasaran empuk ya kan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti ini. Kita sesegeranya harus menyadari ini adalah fenomena yang harus kita lawan dan ini ancaman masa depan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Oleh karena itu, saya sangat optimis kalau ini kita lakukan gerakan secara bersama-sama, HSU akan betul-betul terjaga dan kita bisa memastikan HSU memiliki sumber daya manusia yang unggul. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Mungkin itu saja kita sudahi podcast hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan ini menjadi catatan bagi pihak-pihak yang berkepentingan tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.